Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Putri, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perubahan perilaku konsumen dan pelaku bisnis pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini. Nah, pandemi COVID-19 ini sudah terjadi sangat lama, sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian, kehadiran pandemi ini terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen. Pandemi pandemi menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang tidak pernah diprediksi oleh masyarakat, salah satunya guncangan masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan banyaknya bisnis yang gulung tikar sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Nah, selanjutnya ada beberapa hasil analisis bahwa sebenarnya masyarakat itu lebih peduli akan kondisi ekonomi ketimbang kesehatan mereka sendiri. Tetapi dengan kondisi seperti ini juga mengharuskan masyarakat untuk menerapkan social distancing, menyebabkan masyarakat memilih untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. Nah, selanjutnya, apa sih bentuk perubahan perilaku konsumen yang terjadi pada saat ini? Yang pertama, ada berkurangnya minat kegiatan outdoor. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, itu menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli sesuatu di luar atau melakukan kegiatan di luar rumah. Dan yang kedua, ada belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace atau e-commerce. Yang ketiga ada layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatkan minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang sesuai apa yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Nah, selanjutnya, apakah perubahan perilaku konsumen ini akan bersifat permanen? Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja dan melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapanpun dan di mana saja. Karena mereka masih belum merasa aman sejak kehadirannya pandemi ini. Nah, selanjutnya pelaku bisnis. Bagaimana dengan strategi bisnis pasca pandemi nanti? Masa pandemi ini benar-benar mengubah cara untuk melakukan sebuah bisnis. Bahkan banyak cara itu harus dirubah secara dalam ya. Seperti yang kita tahu, bencana pandemi ini bukan cuma masalah kegiatan kesehatan global, tapi udah merambah jadi bencana ekonomi dunia. Nggak cuma dari itu saja, pelaku bisnis harus merubah cara mereka untuk berbisnis, mulai dari kegiatan produksi, pemasaran, transaksi, distribusi, sampai akhirnya produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Perubahan kebiasaan seperti ini pun pasti akan kebawa sampai masa pandemi nanti berakhir. Nah, maka dari itu sebagai pelaku bisnis, kita juga harus menyiapkan beberapa strategi untuk
kemudian diterapkan pada masa setelah pandemi nanti. Nah, yang pertama itu ada mengevaluasi ulang capaian selama pandemi. Nah, untuk mengevaluasi capaian bisnis selama pandemi itu adalah fondasi untuk nyusun strategi pasca pandemi nanti. Ada kemungkinan iklim usaha pasca pandemi berbeda dengan sebelum atau saat pandemi. Usaha kita sempat terganggu atau bahkan stop sementara selama pandemi. Akan lebih biasa merasakan perbedaannya ketika kita berjalan lagi. Perbedaan iklim usaha ini yang seharusnya diadaptasi lewat serangkaian evaluasi usaha. Kita harus mengetahui bagaimana kondisi bisnis kita saat ini dan posisi bisnis kita di sektor usaha yang sejenis, peran di dalam ekonomi usaha, mana arah bisnis yang akan kita ambil dalam langkah selanjutnya, termasuk juga kondisi pesaing utama kita. Contohnya, ketika bisnis kita berhasil menerapkan strategi peralihan dengan sepenuhnya menjalankan bisnis secara digital, untuk survive di tengah pandemi seperti ini, selama menggunakan cara tersebut, kita bisa melihat situasi dan kondisi perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki komoditas bisnis serupa. Dan selanjutnya, dari pengamatan tersebut, kita juga bisa menentukan arah bisnis kita, dan selanjutnya menyusun strategi untuk pasca pandemi nanti, terus harus tetap mengembangkan cara lain supaya kita bisa segera bangkit kembali dari masa selama pandemi. Nah, selanjutnya ada mempersiapkan ulang sumber daya dan fasilitasnya. Setelah mendapatkan hasil evaluasi tadi, kita bisa mulai menyiapkan kembali sumber daya dan fasilitasnya untuk disesuaikan dengan strategi selanjutnya. Sepanjang masa pandemi, mungkin kita sempat ambil kebijakan pengurangan karyawan atau bahkan pemotongan gaji karyawan agar usaha kita terus berjalan. Ketika masa ini usai dan kembali berusaha untuk berjalan normal, tentunya kita harus mempersiapkan ulang sumber daya dan menyediakan fasilitas baru yang bisa membantu dan mengeksekusi strategi bisnis kita nantinya. Misalnya, pasca pandemi nanti kita memutuskan untuk menjalankan segala kegiatan bisnis secara digital dengan sebagian besar karyawan bekerja di rumah. Artinya, kita harus memberikan penyuluhan kepada mereka tentang bagaimana cara melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dari rumah secara efisien, terutama kepada mereka yang belum mengerti segitu bersahabat dengan digital. Nah, selain itu, supaya nantinya pekerjaan tetap berjalan dengan lancar, mungkin kita harus melengkapi juga fasilitas mereka seperti device yang dibutuhkan untuk bekerja seperti laptop, komputer, internet, dan lain-lain. Jadi strategi-strategi baru yang ingin diterapkan nantinya kita bisa dilaksanakan dengan baik dan karyawan pun juga bisa beradaptasi dengan situasi baru dari perusahaan. Nah, yang terakhir, mengukur dan mengejar. Jangan sampai tim kita jadi overload saat kembali mengejar target. Nantinya kerja jadi tidak menjadi optimal gitu. Nah, pasca pandemi nanti pasti seperti ada mindset kejar setoran, pasti melekat di berbagai perusahaan kan. Nah, pada saat itu daya beli yang menurun saat ini bukan semua produsen banting harga, apalagi yang berkecimpung di industri pariwisata, wajar. Kalau setelah ini mereka semua akan mengejar proyek-proyek baru yang berdatangan. Memang benar sih, ada kata seperti no pain no gain. Nah, itu jangan sampai pekerjaan tim kita jadi overload.
misalnya ada satu tim yang kapasitasnya untuk handling tim proyek, itu jadi kayak terpaksa gitu. Jadi kita jadi tidak optimal gitu. Nah, kita harus detail dalam mengukur proyek baru yang bisa diambil dan mana yang dirasa akan membebani. Bukan berarti menambah beban, kita harus mempersiapkan lebih matang, lebih detail, karena itu dari perubahan baru ya, menjalankan bisnis lagi, maksudnya untuk meningkatkan kompetensi perusahaan. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.